Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Susanti, NIM 210-463, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 2B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Sastra, membuat video menerangkan materi angkatan 45. Baik, langsung saja yang pertama, latar belakang karakteristik karya sastra angkatan 45. Pada masa karya sastra angkatan 45 ini terjadi secara singkat dan tidak banyak melahirkan sastra penting, namun hanya beberapa pengarang yang masih menulis pada periode ini lebih banyak menulis karya-karya untuk kepentingan Jepang sebagai bagian dari propaganda. Semua bentuk kesenian pada era ini menjadi alat propaganda oleh Jepang, baik itu puisi, novel, dan drama. Oleh karena itu, walaupun singkat, karya-karya sastra yang hadir berbeda dengan periode sebelum dan sesudahnya. Umumnya, beberapa pengamat sastra berpendapat bahwa periode ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan kesusastraan Indonesia dan merupakan masa-masa pematangan ke periode selanjutnya. Periode inilah yang melahirkan warna pelarian, kegelisahan, dan peralihan. Pada periode ini pula berhentinya majalah berpengaruh, yaitu majalah Pujangga Baru yang menghasilkan polemik hebat tentang pandangan orientasi kebudayaan Indonesia sama dengan harus ke barat atau kubu Sultan Takdir Ali Syah Bandar atau ke timur atau kubu Sanusi Pane. Polemik tersebut akhirnya berhenti dengan kedatangan Jepang. Adapun karakteristik karya sastra dalam angkatan ini ialah 1. Banyak karya propaganda Jepang. 2. Bentuk karya sastranya bebas dan isinya merupakan realita. 3. Cerita tentang merebut kemerdekaan. 4. Bercorak lebih realistik dibanding karya angkatan Pujangga Baru yang romantik idealistik. 5. Bahasanya lugas, hidup, dan berjiwa serta bernilai sastra. 6. Sastrawannya lebih berjiwa patriotik. 7. Bergaya ekspresi dan revolusioner. 8. Bertujuan universal nasionalis. 9. Bersifat praktis. 10. Sikap sastrawannya tidak berteriak tetapi melaksanakan. Angkatan ini terbentuk pada masa kemerdekaan Indonesia. Salah satu sastrawan yang terkenal pada masanya ialah Chairil Anwar. Ada beberapa karya dari Chairil Anwar yang sampai saat ini masih sering kita dengar seperti puisi berjudul Aku dan Kerawang Bekasi. Selanjutnya yang kedua, pengarang dan karya pada angkatan 45. Pengarang-pengarang yang muncul pada masa itu yaitu seperti Chairil Anwar, Rosihan Anwar, B.H. Lubis, Nur Syamsu, Anas Ma'ruf, Bung Usman, El Hakim, Bakri Siregar, M.S. Asar, dan Amal Hamzah. Beberapa nama tersebut menjadi catatan penting dalam perjalanan kesusastraan Indonesia. Lembaga yang besar pengaruhnya terhadap kesusastraan pada masa itu ialah Kemin Bungkasidoso atau Kantor Pusat Kebudayaan yang didirikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang untuk memobilisasi potensi seniman budayawan sebagai pendukung kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada mula, ajakan itu mendapat sambutan baik dari kalangan seniman karena Jepang menjanjikan kemerdekaan. Di antara mereka tampillah Armin Pane, Nur Sultan Iskandar, Karim Halim, Usmar Ismail, dan lain-lain. Namun, tidak lama kemudian, sadarlah mereka bahwa janji-janji manis Jepang itu hanyalah tipuan belaka. Sementara itu, banyak seniman yang tidak terpikat pada lembaga itu seperti Chairil Anwar, Idrus, dan Amal Hamzah. Mereka tidak dapat menerbitkan karyanya pada masa itu, sehingga baru setelah kemerdekaan. Di sisi lain, ada juga seniman yang bersikap kompromistis dengan menulis karya sastra simbolik. Kemudian yang terakhir, karya puncak pada angkatan 45.
Istilah Angkatan 45 pertama kali disebutkan oleh Rosihan Anwar pada 9 Januari 1949 dalam majalah Siyasat. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan. Dilansir dari Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin, Angkatan 45 ialah nama yang diberikan kepada para sastrawan kesusastraan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan beberapa tahun sesudahnya. Tokoh yang menandai periode sastra Angkatan 45 antara lain Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, Usmar Ismail, Idrus, Ida Nasution, Utui Tatang Sontani, Balfas, J.E. Tutengkeng, dan Pramudia Anantatur. Salah satu karya puncak paling terkenal pada masa angkatan ini adalah puisi berjudul Aku, karya Chairil Anwar. Pada puisi tersebut menceritakan tentang gambaran kegigihan dan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan semangat hidup seseorang yang ingin selalu memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain, walaupun banyak rintangan yang ia hadapi. Berikut sekilas mengenai materi Angkatan 45. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.